A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmatnya di sore hari yang nggak terlalu cedem ini ya. Kita bisa ngaji bareng, duduk sama-sama mengingat Allah di rumah Allah. Semoga Allah ridho mengumpulkan kita tidak hanya di ini tapi juga kelak di dalam surganya. Amin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnah-sunnahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim kepada seluruh asatiz, alim ulama, kiai, tokoh masyarakat, ustadzah, bunda-bunda. Ini syekh. Alhamdulillah. Terima kasih diizinin ngaji bareng di sini. Mudah-mudahan jadi manfaat. Udah pernah ketemu sebelumnya? Alus no asli apa no di HP? Asli. Gombal. Asli mah bisa dicepeng. Insyaallah. Judul kita hari ini apa, Bu? Galau-galau syariah. Ada yang lagi galau berarti? Kumaha ya teh awal bulan cicilan aman, Bu, cicilan? Uang pangkal tos beres, uang pangkal. Token udah bunyi-bunyi belum? Ibu-ibu mah cicilan masih 15 tahun lagi kayak ceria we anggar ya. Karena yang mayar si bapak. Alhamdulillah. Istilah ya Bu, galau-galau syariah. Percaya tidak kalau ada ungkapan ini? Siapa diri kita ditentukan dari kegalauan kita. Ya. Betul atau tidak sepakat? Ya. Karena ada misalkan kayak gini ya. Waktu pernah ngaji dengan Ustadz Budi Ashari, pakar sejarah Islam, beliau bilang justru salah satu yang membuat pemuda, terkhususnya pemuda, umumnya untuk siapa saja, untuk jadi lebih baik dan lebih hebat, salah satu caranya katanya adalah justru harus galau. Harus? Tapi dah galau teh beda. Ada yang galaunya gara-gara ngeliatin status temennya, ada yang galaunya sebagaimana misalkan Salahuddin Al-Ayyubi, semoga Allah merahmati beliau. Aduh, asa pengen latihan teh capek. Sesekali manusia pasti pernah futur. Pengen ngaji itu kadang ada futurnya, tapi galau. Masa Baitul Maqdis belum kembali ke tangan muslimin saya berhenti ngaji, berhenti belajar, berhenti berlatih. Galau, akhirnya ngaji lagi, berlatih lagi. Beda tidak kualitas galaunya? Beda ya. Jadi silakan galau, tapi galau yang jadi baik ya, yang membuat kita jadi manfaat, yang buat kita jadi tambah dekat sama Allah. Ya. Karena sok manggalah sepanjang hidup dari lahir sampai nanti wafat, cepat atau lambat, tidak perlu nunggu tua, tidak perlu nunggu sakit. Dan pasti akan ada sesuatu yang gak sesuai dengan keinginan kita ya. Tapi kan kita pasti tahu bahwa masalah itu tidak bahaya. Yang bahaya itu kalau kita salah menyikapi masalah. Betul? Contoh, kemarin pandemi masalah bukan? Masalah. Ada kawannya ayah saya sebelum
pandemi bangkrut usahanya. Sebagian usaha memang habis dimakan zaman ya. Contoh sekarang semua handphone ada kamera. Berarti kan kamera zaman dulu tuh yang masih pakai rolan film yang kudu dicuci dulu kan udah nggak laku ya. Maka ya kudu udahan ya, habis dimakan zaman. Udahan bangkrut, asetnya dari banyak tinggal 100 juta, besoknya lockdown PSBB. Tapi pikirannya bagus. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan, diulang 2 kali ya. Dan beliau mikir, masa ya orang banyak kesulitan nggak makin banyak kebutuhan? Kan saya tinggal sediain kebutuhannya. Maka beliau dorong semua modalnya jadi modal untuk jadi pengusaha masker pertama di kota Bogor. Gak nyampe 6 bulan 100 jutanya malah jadi 800 juta ya. Kita bisa milih, ada masalah nih, pengen masalah, mati saya, udahlah ngesan weh lah, nggak kaci ya. Ada pengen ngambek, ada yang malah ini jalan saya jadi baik ya. Atau contoh yang lain, ada orang tinggalnya di dalam gang, rumahnya nggak dilewatin angkot, motor tegaduh, udah gitu tiap hari harus berangkat kerja. Masalah tidak? Salah. Di tempat lain ada yang punya motor tapi nganggur. Masalah juga? Masalah. Dipersatukanlah 2 orang bermasalah tadi dalam satu aplikasi. Micet, bukan, jangan ya, bukan yang lain-lain ya. Ojek online ya. Maka kalau si penemu aplikasi ojek online-nya minimal buat dunianya dia lebih kaya, lebih sukses. Dah wajar karena beresin masalah orang. Bahkan kalau ada yang ikut seminar pengen jadi pengusaha, entrepreneur ya. Bahkan salah satu caranya yang paling gampang, ngapain dulu? Cari masalah. Jangan alergi sama masalah. Masalah itu jalan orang jadi hebat. Itu baru dunianya ya. Sekarang diganti. Ada 4 wanita, mumpung banyakkan wanita. Ini mungkin satu suami bawa 3 istri ya. Ini TA apa gimana? Jangan offset atau ya. Maka ada 4 wanita di dalam Islam yang menjadi 4 wanita paling mulia di surganya Allah. Siapa saja? Asia istrinya Firaun, terus Fatimah putrinya Rasulullah radhiyallahu anha, Khadijah istri Rasulullah radhiyallahu anha, satu lagi Maryam ibundanya Nabi Isa alaihi salam ya. Punten Bu, 4 wanita tadi menggapai surganya Allah dengan posisi bahkan 4 wanita paling mulia di surganya Allah dibandingkan dengan wanita-wanita lain yang tidak kalah mulia. Tapi bisa jadi 4 tertinggi punten karena hidup enak atau hidupnya nggak enak. Atulah, apakah akan Allah sia-siakan ketidakenakan mereka? Enggak, beneran ya. Kepahitan itu ujung-ujungnya cuma 2. Kalau nggak gugurin dosa, pasti meninggikan derajat. Ini mah udah kudu apal. Ulangi, 1 menggugurkan dosa, 2 kok suami teh selingkuh, tapi setelah diselingkuhi mulai rajin tahajud, ke majelis taklim, pakaiannya makin syar'i, mulai ngaji Quran, makin lancar, bahkan mulai menghafal, bahkan mulai mendakwahkannya. Bisa jadi gara-gara kejadian itu surganya lebih terjamin tuh daripada yang suaminya nggak pernah selingkuh. Meskipun suka gitu ya. Tapi kalau akhirnya surga mah nggak ada yang menyesal ya. Meskipun kadang cara menggapainya tidak sesuai keinginan kita ya. Meskipun yang suaminya udah setia, nggak usah ditanya, abang kapan selingkuh bang? Nggak gitu konsepnya bos ya. Jadi cara penggugur dosanya masing-masing. Jujur-jujuran ya. Ke surga hoyong. Nah, tapi Nabi Adam teh diusir dari surga, dosa ngan hiji. Kita pengen ke surga, apa dosanya cuma 1? Nah, Allah tolong fasilitasnya.
Bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa dihapus karena ada punten ibadah sakitu-kituna, salat lupa rakaat wae, istighfar jarang, sedekah komodei. Ini mah di Konoha ya, di Wakanda, di mah soleh-soleha kabeh ya. Tapi cita-cita kadang nggak nanggung, ya Allah saya mah kalau meninggal mah asa pengen tetanggaan sama Rasul. Malaikat ge meureun geleng-geleng. Amalanan naon sih ieu nya. Begitu akhirnya nyampe jalanin kehidupan, Allah pengen kabulin tuh keinginannya ke surga. Tapi tadi amalan sakitu-kituna fasilitas, ada yang julid, ada yang nggak suka, ada yang ya memfitnah, nggak rugi. Dalam Islam itu yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang zolimi. Udah jelas ya. Atau bisa jadi Allah pengen mengangkat derajat seseorang, tapi ya tadi ya amalannya gitu kurangnya. Kita bukan seperti Imam Ahmad bin Hambal mungkin yang kata kitab manakibnya yang ditulis oleh putranya sendiri Abdullah, sehari semalamnya Imam Ahmad itu sholatnya sekitar 300 rakaat sehari. Kalau sedang sakit 150 rakaat. Ya. Terus kita amalan gak nyampe segitu, malah kurang. Tapi Allah pengen naikin derajatnya. Terus gimana? Tahu-tahu ada yang mencaci, ada yang memfitnah. Dan gak perlu mengukur, kalau emang dia mulia di sisi Allah, gening dijulitin batur wae. Ya enggak tentu. Jangan mengukur ketaatan manusia dengan nominal harta, rupiah, tinggi atau tidaknya jabatan. Karena kalau misalkan setiap kali kita ibadah langsung jadi transferan, atau paling kaya Rasul ya. Tapi Rasul tidak meninggalkan harta meskipun kaya ya. Kan 1/5 harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya, tapi malah beliau dipakai lagi buat sedekah. Ada satu riwayat bahkan waktu Isra Mi'raj, lalu kami menceritakan walaupun sanadnya perlu ditakhrij ulang, tapi kita ambil untuk jadi nambah keimanan aja ya. Ada riwayat yang menceritakan bahwa Rasul itu ditanya sama Allah waktu Isra Mi'raj, kamu ingin menjadi nabi yang sebagai raja, sebagaimana Nabi Daud, Nabi Yakub, Nabi Sulaiman kan raja juga ya, atau nabi yang sebagai abdi, hamba ya. Maka Rasul punya kesempatan untuk menjadi tadi nabi yang sebagai raja, tapi beliau ingat di Al-Quran ada doanya Nabi Sulaiman yang meminta agar tidak ada setelahku orang yang memiliki kerajaan sebesar diriku. Maka nggak mau menyalahi Al-Quran, beliau lebih pilih sebagai hamba. Apakah jadi hamba hina? Enggak. Kan Allah teh nggak heureuy, nggak iseng ngambil contoh di Al-Quran teh pakai Firaun, ya kaya iya, tajir iya, istri soleha pula. Ada riwayat menyebutkan hidupnya 400 tahunan, nggak pernah sakit, nggak pernah demam, batuk juga nggak pernah. Terus apakah mulia? Enggak ya, hina. Terbukti nggak ada orang tua ngasih nama anaknya Firaun, betul? Ibu anaknya menilucu, siapa namanya? Firaun kok. Astagfirullahaladzim. Enggak ya. Tapi ada orang tua ngasih nama anaknya manusia yang pernah kena penyakit kulit sekujur tubuh 18 tahun. Ayub alaihissalam. Ya. Waktu kena penyakit kulit, anak kandungnya meninggal 12 orang, meninggal barengan. Ladang dan hewan ternaknya kena wabah, mati semua barengan. Wah, komplit. Da istrinya teh nanya, ini mah didramatisir ya, dan mereka bukan orang Sunda sebenarnya. Ya. Tepan nabinya. Atuh mental we ka Allah sembuh, bisi we dikabul gitu ya. Nah, dijawabnya teh, ingatkah engkau dulu ketika anak kita banyak ladang terus kita panen, hewan ternak terus berkembang biak? Iya ingat. Berapa lama momen itu terjadi? Sekitar 20 tahun. Sedangkan aku sakit baru 18 tahun. Malu mintanya. Sakitnya, pahitnya belum sebanyak nikmatnya. Bukankah malu itu sebagian dari iman? Padahal ke Allah tuh gak usah malu-malu. Sok ibu hoyong naon, minta. Ya. Tetangga tasnya baru, gak usah dijulitin. Ya.
paling punya mertuanya, kawe. Tekedah. Ya. Kalau emang suka, bilang kalau ya Allah, hoyong tas ya Allah. Yang kayak dia, sah, boleh lo minta kayak gitu, ya. Meskipun banyak doa yang lebih baik ya, doa minta husnul khotimah, doa minta hidayah, ya. Tapi kalau pengen mintanya tas, boleh ya Allah, pengen tas ya Allah. Ya, mangga, boleh. Karesek juga tas, betul. Insya Allah. Kalau di Bandung teh, di Sunda teh nyebutnya teh kantong ya. Mau semahal apapun itu tas teh Gucci kayak LV kayak apa, anggar we kantong, betul. Atau di Bogor sih pas pertama kali ke Bandung, ke Tasik, kita nyebutnya kantong. Bagi saya mah kantong teh kieu tak kantong. Saku kalau di namanya, di dia mah kantong, Masya Allah. Alhamdulillah. Kantongnya merek Gucci kan gaya ya. Lucu lah Sunda. Tapi gitu ya, nggak ada yang rugi, nggak apa-apa. Dan Allah akan mengaturkan setiap orang tuh cocoknya dengan cara apa. Sok ya. Kalau kita ditanya apa yang paling membuat kita bahagia, sok dibayangin dulu. Ibu mau apa? Song Joong Ki jadi mu'alaf ngelamar ibu. Naon deui? 7 personil BTS ge mu'alaf KB. Pengen jadi suami ibu ke-1 sampai ke-7. Wah, misalkannya. Saking solehna si eta apal 31 juz. Offset. Ya. Naon deui? Mobil, rumah, ya apapun lah ya. Silakan bahkan ditulis. Waktu itu pernah nanya, siapa yang di antara daftar tersebut menyebutkan surganya Allah, angkat tangan. Ternyata, cuman sedikit yang angkat tangan. Padahal kalau ditanya kembali, tuker mau nggak? Semua yang ada di daftar itu tidak terkabul sama sekali, satupun. Allah cuman janjiin satu, diberikan surga terbaik kelak setelah wafat. Pengen surga? Atau dibalik, seluruh keinginan kalau tadi tidak dikabul, sekarang dikabul semua. Gak usah ge mengangkat tangan, baru ge ngahuleng, ngeramun langsung jadi nyata. Tapi semua dikabul, Allah cuman berkata satu, tidak ada tempat untukmu nanti di surganya Allah. Mau? Berarti kan aslinya yang paling kita pengen apa? Nah, Allah adalah yang paling kenal tentang diri kita. Kalau ditanya siapa yang paling sayang diri kita, jawabnya Allah. Lebih sayang daripada kita sayang diri sendiri. Kita mah kadang gak sayang ke diri sendiri kok. Masa? Kapan kok? Kalau kita bikin dosa, siapa yang rugi? Kita. Makanya salah satu kata untuk dosa di dalam Al-Quran itu menggunakan kalimatnya zolamtu nafsi. Zolim kepada diri sendiri. Karena setiap kali ada yang maksiat, emang Allah rugi? Enggak, yang rugi siapa? Ya. Karena istilahnya kalau ada yang berbuat dosa, zolim kepada diri sendiri. Dan itu bukti kita gak sayang sama diri kita. Mana ada orang melukai dirinya sendiri? Tapi ada. Kalau bikin dosa kan bikin kita ngejungkal. Ya. Maka Allah yang paling sayang. Dan Allah juga yang paling tahu tentang diri kita. Kita kalau mau jujur bu, gak kenal sama diri kita. Ya. Ada yang tahu berapa jumlah gigi di dalam mulutnya? Angkat tangan. Nggak pernah ngitung ya. Apalagi panjang rambut atau apa jumlah rambut, panjang usus, nasib 10 tahun ke depan, nggak hafal ya. Tadi itu sempat ada yang jawab bener lagi jawabannya. Saya tahu kok 2. Oh sini nih gampang ya. Emang tinggal 2. Gampang ngitungnya ya. Udah gitu ya kita nggak tahu lah ya. Udah mah kita bukan makhluk yang maha tahu. Lalu yang maha tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu. Terus kita so tahu. Sempurna penderitaannya. Ya Allah, harusnya saya masuk ke perusahaan itu. Harusnya saya masuknya ke kampus ini. Harusnya dia yang jadi jodohku. Kita mah gak kenal sama diri sendiri. Ingat anak-anak doyannya permen, coklat. Meskipun udah sakit gigi masih pengen permen, coklat. Tapi anak ibu udah nangis-nangis sakit gigi minta permen, dikasih gak? Ya.
Tetangga julid, ibu beli gelang emas aja bisa. Masa beli permen nggak dikasih ke anak karena benci atau karena sayang? Jadi kalau ada doa yang belum dikabul, masa suuzon ke Allah ya? Punten ya. Di luar ada nggak yang lagi nggak sholat? Ada? Banyak. Di luar ada nggak yang detik ini lagi maksiat? Ada nggak? Banyak. Di luar sana ada nggak orang-orang yang nyembah berhala? Ada nggak? Mereka tapi tetap dapat rezeki. Bahkan banyak ya. Siapa yang ngasih rezeki? Terus ibu udah segini nurutnya, punya waktu luang, bisa bebas ngapain aja, malah datang ke masjid ini. Terus Allah malah jadi pelit gitu ke ibu. Nggak masuk akal ya. Deket sama yang punya toko roti aja kenyang makan roti, apalagi deket sama yang punya dunia. Tapi kenapa kita masih menderita? Ya tadi mungkin bahagia kita masih belum yang Allah suka, masih yang aku suka. Ya. Oh, mangga. Ya. Mangga, silakan duduk yang nyaman, ya. Maka jawab survei sederhana ini ya. Kita punya keinginan tidak? Ya. 2, Allah punya keinginan tidak? Punya. Allah ingin kita selamat, bahagia. 3, dari lahir sampai detik ini jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang aku suka? Terus sudah lebih banyak mengejar yang kita suka, sebagian bahkan udah terkabul, kok masih susah bahagia? Ya mungkin karena bahagianya masih yang aku suka, belum yang Allah suka. Ya, harus berapa kali patah hati lagi, berapa kali kecewa lagi baru kita menyadari itu semua ya. Ada pelajaran dalam Al-Quran ya. Quran surat ke-18 ini Al-Kahfi, dibaca tiap malam Jumat atau hari Jumat. Diceritakan kan Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan gurunya. Ada yang berpendapat beliau bukan nabi, tapi lebih banyak yang berpendapat beliau Nabi Khidir alaihi salam. Di ayat 60 sampai ayat 82. Ayat berapa? 60 sampai 82. Mudah-mudahan udah pernah baca terjemahannya, minimal terjemahannya. Kan ada 3 perbuatan Nabi Khidir yang diprotes oleh Nabi Musa. 1, ngelobangin perahu, jadi bocor perahunya. 2, ada anak kecil yang dibunuh. 3, mereka minta dijamu di suatu kota, tapi nggak ada yang mau ngejamu, tapi mereka malah ngebangun rumah anak yatim yang hampir roboh. Saya pengen fokusnya ke yang kedua, ada anak kecil dibunuh sama Nabi Khidir. Nah, protes jelas Nabi Musa. Nanaonan, bukan orang Sunda ya. Kenapa engkau membunuh jiwa tanpa dosa? Ya. Maka di akhir perjalanan kan dijawab, ini kehendak Tuhanmu. Allah akui anak ini akan, ya kasarnya mah murtad ya, dan akan mengajak sekeluarganya murtad. Mari kita pertimbangkan 2 pilihan skenarionya. Anggaplah si anak tumbuh dewasa, jadi orang kaya, sukses, tampan, rupawan, seumur hidup juga gak pernah bentrok sama orang tuanya, gak pernah cekcok, akur terus. Tapi sekeluarga murtad, ke surga gak? Repot ya. Pilihan yang kedua, si anak meninggal belum punya dosa, berarti masih kecil kan, belum punya dosa, maka ke surga nggak anak ini? Udah pasti belum ada dosanya. Kedua, si ibunya misalkan dari hari si anak wafat sampai akhirnya si ibu juga wafat, misalkan selisih 40 tahun umur si ibu lebih panjang. Makasih. Dan selama 40 tahun itu tidak ada malam di mana si ibu tidak menangis sama sekali. Ya. Sambil mempertanyakan, tanpa Allah kasih tahu, ya Allah, anak saya mati, dibunuh orang, di mana keadilanmu? Enggak, Allah kasih tahu. Tapi meninggal dalam keadaan masih punya iman, beramal soleh, bertauhid kepada Allah. Punten, meninggal dalam keadaan beriman dan beramal soleh, ujungnya ke surga. Kalau beliau ke surga ketemu anaknya nggak? Petani di sawah aja rela panas-panasan di sawah berbulan-bulan, yang untuk panennya cuma 1 pekan. Nggak ada nanam 4 bulan, panen juga 4 bulan. Nggak habis-habis itu panennya, nggak mungkin ya.
Masa kita nggak tahan yuk beberapa tahun lah, sebentar di dunia, puluhan tahun. Kalau nyampe itu ada yang nggak nyampe, ya demi surga yang abadi, ya maka nggak rugi. Akan lihat ya, saking Allah kenal sama kita, tahu tadi bahagia yang paling kita pengen adalah surganya, maka Allah yang paling ngaturin berbagai macam cara untuk kita bisa nyampe ke sana. Lihat ibu itu, ya. Saking Allah pengen ini sekeluarga ke surga, Allah lebih milih menyuruh salah seorang nabinya untuk bunuh anak kecil tanpa dosa. Gak dikasih tahu lagi ke si ibunya. Yang penting ini sekeluarga ke surga. Dan Allah tahu ini hambanya ke surga, moal komplain. Gak bakal. Kepunten ya. Kalau sekarang ibu punya masalah yang ya Allah udah bertahun-tahun gak kelar-kelar, berapa kali pengajian masih galau terus. Punten. Bisa jadi itu adalah upaya Allah untuk memudahkan langkah ibu ke surganya Allah. Gak rugi ibu. Enggak rugi. Rugi mah satu, kita yang zolim, kita yang tambah jauh dari Allah, itu baru rugi. Selagi apapun yang terjadi malah kita jadiin jalan tambah dekat sama Allah, gak rugi. Tenang aja. Ya, tenang aja. Punya duit, dinikmati, jadi amal soleh, bagus. Tapi kalau misalkan dipakai maksiat, ya ternyata uang yang banyak malah jadi musibah. Ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi kok gara-gara nggak punya duit. Dia punya duit malah tambah jauh dari Allah, musibah. Ya, nggak rugi, tenang, nggak apa-apa, tenang aja. Ya, selagi, tapi ya tadi, ya galaunya dan bahagianya masih yang Allah suka baru selamat. Tapi kalau yang masih aku suka terus, sok mau dikejar berapa kali lagi. Ya. Dulu waktu masih sekolah, ya Allah pengen kuliah kayak orang-orang. Dikira begitu sudah kuliah bahagia? Belum tentu. Karena ada permintaan yang baru. Enakan kerja, ya. Habis lulus, ya Allah pengen kerja. Dikira setelah punya kerjaan bahagia? Oh, julidnya teman kerja, ya. Terus belum lagi disuruh-suruh si bos, ya. Akhirnya pengen lagi, pengen punya usaha sendiri. Akhirnya punya usaha sendiri, apakah pasti bahagia? Mikirin gaji karyawan. Dulu waktu jadi karyawan mah, mau perusahaan lagi pilot kayak gimana tetap digaji. Ya, kalau misalkan ternyata jualan sendiri nggak dapat keuntungan kurang, ya kudu dahuluin hak orang lain, kitanya yang nombok. Ya. Dulu mungkin ngiranya kayaknya kalau sudah menikah bahagia. Setelah menikah seperti apa? Masya Allah. Amal soleh semua, ya. Sabarnya tidak disia-siakan, ya. Kayaknya bahagia nanti ketika akhirnya kita sudah punya keturunan, Pak. Coba sok cerita yang udah pada punya anak, ya. Alhamdulillah. Tapi ya gitulah, alhamdulillah, gak ada yang disia-siakan. Semuanya jadi amal, Masya Allah. Saya pengen cerita ya, ini cerita lama sebetulnya, tapi saya keinget lagi. Kadang cara Allah ngabulin tuh, Masya Allah ya. Ini cerita ada seorang ibu kerjanya bikin tempe dari kacang kedelai ya, delai. Ya, suatu ketika udah bikin seperti biasa, direndam, udah gitu dibejek-bejek ya, kadang ada yang ditincak, ada yang dibejek, atau sekarang mah udah ada alatnya ya. Udah gitu dipakein ragi, masukin plastik atau daun ya. Besok kan udah jadi ya, insyaallah. Pas waktu akhirnya pagi-pagi diintip, karena nanti biasa jam 9-an kudu berangkat ke pasar, jam 8-an. Bangun subuh diintip, can jadi, ya Allah. Insya Allah kumaha ya, kebutuhan ada, mana belum pada jadi, tapi udah punya keyakinan, ya Allah, kalau engkau mau ntar aku berangkat ke pasar udah jadi, kata engkau jadi pasti jadi. Doakeun we salat subuh jalan. Enggak, baru dibuka lagi ketika pas jam 8 pengen berangkat, karena perjalanan ke pasar 1 jam jalan kaki, jam 8 kan kudu berangkat. Intip deui we. Ya Allah tak acan jadi.
masih delek kene ya. Allah nggak mungkin menyia-nyiakan. Kalau Allah mau sambil saya jalan OTW 1 jam nyampe pasar, kata Allah jadi ya tempe. Digendong berangkat nyampe pasar, yang lain ge udah sama udah sama pedagang yang lain ya, diintip taruh ya. Bismillah ya Allah, Bismillah ya Allah, Bismillah. Tak acan jadi ya Allah. Yang lain udah mulai laku, 1 jam 2 jam berlalu, bahkan udah ada yang pamit duluan karena tempenya udah habis. Yang lain teh ngeliatin, ya Allah si ibu tempenya masih banyak. Di situ udah mulai nyampe, apa aku ditinggalin sama Allah ya? Masa udah segini yakinnya aja masih nggak dikabul juga. Udah gitu menjelang udah mau pasar udah mulai sepi, akhirnya ada si ibu juga udah mulai putus asa, mulai bebenah. Datang ibu-ibu yang lain agak tergopoh-gopoh, buru-buru. Bu, saya mau tanya, ada nggak yang jual tempe tapi tak acan jadi tempe? Ya, dan saya teh pengen kirim anak saya kuliahnya cenah teh di luar, di Korea. Kan paket nggak bisa sehari sampai, jadi butuh yang belum jadi tempe, nyampe sana insya Allah udah jadi. Dari pagi saya nyari seantero pasar nggak ketemu, bisi ada yang jual. Si ibu teh kedap kehela ya, intip heula ya. Sekarang doanya diganti, ya Allah ulah jadi, ya Allah ulah jadi. Alhamdulillah tak acan jadi ya delekene ya. Insyaallah tutup. Ada Bu, ini emang bukan tempe, emang belum jadi ya Bu. Oh gitu, alhamdulillah tuh. Ini teh berapa Bu? Ini kalau udah jadi tempe semua mah ya laku mah 200 ribuan mah ya semua Bu. Ya. Tapi dah ya mah tak acan jadi Bu. Ya udah sok weh, udah 100 ribu ge enggak apa-apa. Oh gitu, saya borong Bu ya. Nih 300. Kebanyakan Bu. Ya kan 100 buat yang belum jadinya, 200-nya tanda terima kasih saya karena seharian nyari. Serius Bu, alhamdulillah. Udah si ibu teh pulang. Semenjak itu nangis, ya Allah, hampura ya Allah. Saya enggak lagi meragukan takdirmu ya Allah. Coba Bu, kalau itu tadi pagi tetap jadi tempe, belum tentu laku semua. Da kiri kanan pesaing tukang tempe KB. Ya. Betul? Anggaplah kebeli setengah ya, cuman berapa gitu. Ya. Begitu akhirnya nggak jadi ada mudah bagi Allah ya. Dan demi Allah ini kisah nyata ya. Demi Allah ini kisah nyata. Saya dapat dari guru saya, kalau di dalam ilmu hadis mah beliau testikoh, bisa dipercaya riwayat dari dirinya. Masya Allah. Meskipun dah saya nggak diajak ke tempatnya, nggak dikenalin ibunya yang mana, tapi beliau saya nyata. Jadi atulah ya, nggak usah ragu, beneran berkali-kali ya. Yang hal-hal seperti itu tuh kita alami. Yang lain ya, kita mah dongeng we lah Bu ya. Udah bicara ilmu mah saya mah pasti eleh ku Google ya. Tapi kan Google kan tidak punya hati. Hati hanya bisa disentuh dengan hati. Kalau saya pengen ngasihnya ilmu pasti kalah sama Google. Tapi kalau di sini pengen bismillah ya Allah, dan mudah-mudahan pulang dari sini semua yang hadir tambah yakin sama Allah. Nah itu mah amin we lah, diupayakan sama-sama ya. Tapi ada aja kejadian kayak gitu. Contoh, pernah satu ketika teh pengen jauh ya sebelum episode yang ini, waktu masih jualan kaos kaki di emperan. Dulu guys saya sering ke pengajian kayak gini, tapi diem di emperan Bu, jualan kaos kaki ya 10 ribuan. Udah gitu pernah jadi kurir JNT, naik motor ngetok-ngetokin pintu batur, tok paket. Bu asli Bu, zaman eta mah Bu, nggak ada orang yang berkata, yang nganter kok Denis. Oh enggak, asli saha kok Denis. Malah diteriakin orang, alungin aja ke dalam, alungin. Nyampe jalan saya lupa, oh nya eta TCOD. Kudu nalangin. Ya gitulah ya, suka dukanya. Terus ceritanya Teh Yunda teh ulang tahun. Pengen kenal Teh Yunda kan? Nah, namanya dihadiahan kaos kaki.
pengen beliin laptop ceritanya teh, lagi pengen semangat nulis buku kan eta teh. Maka ya udah yuk, kayak kalau di Bogor mah, kalau di sini mah namanya BEC ya. Di Bogor aya deui ya. Tempatnya kayak BEC, nyampe situ ya jujur ke si mamangna nah dan ieu tah. Mang punten mang duitnya cuma ada segini tapi pengen yang spekna sakieu kieu. Oh oke. Wah kurang atuh. Da iya weh tapi moal eleh dah. Ya ini mah punya saya pribadi, mangga dijual ka Koko. Maka benernya halus oge ya udah. Nyampe rumah dicobain sama Teh Yunda. Ngetikna ayeuna muncul hurufna engke. Naon ieu? Makan hati ini ngetik kayak begini. Makanya ya udah. Oh gimana ini? Oh ya udah. Kita bawa lagi aja, difotoin kan, direkamin. Oh ini lemot gitu ya. Kata si A-nya, ya sok bawa deh ke toko bawa deh. Besoknya sore-sore udah pada habis kegiatan, habis ngajar, habis segala macam, berangkat. Jemput Teh Yunda dulu berangkat. Ya Bogor teh kota hujan, kehujanan. Jas hujan teh aya tapi ngan hiji. Saya pakai atasnya, Teh Yunda pakai bawahnya, ada angger baseuh kene. Karena dulu di bawah puun ya. Maka beres, nyampe sana mah udah basah, ada bela-belain laptopnya yang kering itu mah. Gimana kalau jas hujannya buat laptop? Nah, kan nyampe sana basah kan nggak mungkin. Ya udah beres, basah, kuyup, nyampe di bawah. Dicek ku si mamana, oh heunya lemot. Ya udah hampura ini mah kok. Ya udah laptop yang kemarin Koko pengen, tapi harganya kan gak sesuai. Sok lah, udah rasa bersalah saya, udah bawa aja, gak usah nambah lagi. Serius? Iya, ternyata mungkin teh kata Allahnya, ya Allah pengen uang segini tapi dapat laptop yang kayak gitu. Kata secara matematika kan, itu mual mahi bos, ya. Tapi kata Allah, kalau kata Allah oke mah oke. Tapi aya carana kok, kumaha? Bawa pulang dulu yang lemot. Keheula ieu mah ieu laptop teh. Huhujanan heula baru dapet baseuh, baru dapet. Tetap dapet kan? Nggak nambah budget kan? Oh nambah parkir 2.000 nya. Tapi cincai lah eta mah ya. Masya Allah. Asli amat. Ada kejadian kayak gitu. Ada aja. Akhirnya kami terus lanjutin seiring cerita. Akhirnya teh, yuk kajian teh mulai merambah cenah teh ke medsos. Lewat mana? Ada IG mah ada tapi gitu ya. Oh katanya ayana mah make TikTok kok cenah teh. Ya udah heureuy. Agustus baru bikin tahun kemarin itu juga. Ya. Maka ya udah bikin. Setiap kali ngajar, dulu ngajar di sekolahan ya, tahfiz, tahsin. Jadi saya editen dan ya udah taruh situ. Taruh, ambil, aya nu nontonan geuning ya. Terus tambah. Oktober baru 50.000 follower teh itu di TikTok. Baru akhirnya ada yang ngajak untuk safari dakwah di Kota Langkat. Itu tuh cuma beberapa jam dari kampungnya Teh Yunda, Pematang Siantar. Alhamdulillah kan jadi mudik gratis ya. Karena kalau misalkan pengen mudik sendiri ya tiket lumayan waktu itu. Berangkat udah selesai. Udah diikutin, kayaknya tiap ngaji bismillah nggak ada yang nonton kan, ngaji teh bukan pengen bikin yang denger kagum. Ya udah beres. Ya terus tuh ngerembet tuh. Akhirnya itunya nambah followernya. Udah gitu awalnya podcast. Akhirnya salah satu yang nge-DM teh Densu. Sok mangga ke sana. Dari Densu ngerembet ke yang lain, Daniel Mananta sampai ke Bang Haji Roma Irama GPP-leun ya. Masya Allah. Ya. Akhirnya Islam itu indah, Trans TV. Udah gitu tetap kami dari dulu kayak diingetin. Kok aing undang Koko teh sabar gratis. Mangga itu mah ya. Kalau ditanya pokoknya selalu jawabnya gitu. Dikasih mangga itu mah urusan kalian, tapi nggak pernah akan ada nominal. Kalau misalkan buat kode ini mah gratis mangga. Ya udah ditabung kadang ya nggak bisa ditabung dah soalnya bolu hungkulnya ada yang gitu juga ya. Tapi ya udah bismillah enggak ini misal esensinya bukan ke situ ya. Jadi
Terus akhirnya lanjut, udah mulai punya tabungan. Waktu itu akhirnya dapat sama rekan-rekan sama-sama yang sama-sama berjuang dakwah di Bogor, kita bikin sekolahan, yuk bikin sekolahan. Memang cita-citanya pengen tinggalnya di situ, punya sekolahan di situ. Ya akhirnya yuk gimana kalau kita punya cita-cita lah, semuanya pengen bangun rumah sendiri. Bangun udah kehitung nih, dengan kondisi seperti ini insya Allah ya paling lama 10 tahun, paling cepat 5 tahun ini. Dapat alhamdulillah Agnia tanpa riba, diizinin nyicil, adanya berapa segitu aja yang dibayar tiap bulan. Ya, kita udah ngikur kemampuan, harga tanah dan kalau bangun rumah segitu, penghasilan sebulan cuman segitu, ya tadi 10 tahun baru bisa lunas, paling cepat 5 tahun. Tanpa bunga, Masya Allah, semoga Allah merahmati beliau itu ya. Maka ya sudah, sambil jalanin, terus aja ngaji, belajar, ngaji. Ya udah, akhirnya masuk episode TV, sahur sebulan di rumahnya Arafi, acara live sahur. Ya kata Allah mah yang maha kaya, yang harusnya 10 tahun kata Allah 2 bulan mah lunas, udah selesai. 2 bulan, udah selesai. Alhamdulillah, udah jalan. Rezeki tayunda, rezeki orang tua, rezeki aslinya mah ya Allah banyak dosanya, asal tepara rantes. Tapi ya udahlah, tinggal gimana caranya jadi amal, jadi banyak. Dan aslinya kalau pengen masalahnya sekedar duit tuh, tinggal kontak teman-teman yang di Thailand lagi, jadi bandar judi deh, selesai bu urusan duit mah. Kalau urusannya beneran cuman duit, tapi kan udah tahu, udah pernah nyobain, tidak bahagia. Lagian asli orang pengen kaya tuh penyebabnya cuman satu. Apal tidak? Apa tahu nggak? Nah, penyebab orang pengen kaya tuh penyebabnya cuma satu. Karena belum pernah kaya. Bener, iya kan? Makanya ada istilah OKB, tahu? Orang kaya blow on. Karena orang beneran kaya mah apal. Kok bisa beli makan 1000 bungkus, yang lain cuma 1 bungkus. Yang kaya asli tahu, emang perut saya muat. Enggak. Kan bisa dibesokin, atau belum tentu belum basi. Kan bisa diangetin, gak akan saya enak beli baru. Ya. Terus gimana udah kepalang beli banyak? Bagiin lihat syukurnya orang-orang, pasti ikut bahagia. Udah tahu. Lagian orang yang udah pernah nyobain segala macam jenis makanan udah apal. Ya. Tempe bacem yang nyaris basi, sama daging steak tenderloin wagyu import dari luar negeri. Cuman segede tutup botol gitu, lingkarannya lebih gede dikit diameternya, ya 500 juta. Bedanya cuman 5 cm di sini doang. Kalau dia cadel berarti 3 cm. Ya, kan lidahnya lebih pendek ya. Begitu udah ketelan, emangnya kenyang makan tempe sama kenyang makan daging beda kenyangnya. Tetep begak gini. Ya. Apa yang lebih sama? Sama-sama bau keluarnya, betul? Nggak ada, ini makanan mahal amat kok. Oh iya, nanti keluarnya wangi. Enggak, bau. Mambu, ya. Oh. Jadi udah langsung ngerti, betul. Udah tahu. Kok bisa beli rumah, bangunan, villa banyak. Asli, segede-gedenya bangunan, tidur mah di atas kasur 1x2, segede-gedenya 2x2. Gak mungkin ibu ngegelinding, guling-guling ke setiap bagian rumah, betul? Lagian sok dah orang yang beli villa mewah, siapa sih yang paling nikmatin villanya? Si Mamang jeung si Bibi berenang unggal dintennya. Insya Allah lari-larian di taman. Mama, Bibi, nanti malam mau tidur di lantai berapa sayang? Digaji tiap bulan. Makanya dari sini kita udah bisa sadar ya, ternyata kunci bahagia itu cuma satu, jaga villa. Nanti kelembang semua ini ya. Masya Allah. Terus ya udah, bandingin sama yang punyanya. Belum tentu datang setahun sekali. Mau diaku nggak bisa, nanti ketahuan KPK, ribet ya. Namanya aja nama si Bibi. Ya, secara hukum kalah itu ya. Tiap bulan gaji karyawan, maintenance kolam renang, ngisi token, punya villa ngisi token 20.000 mah tengsin, ngerakeun ya.
belum lagi hisab. Udah tuh ngejar apa sih? Ya, saya kenal sekian banyak orang di sana yang naiknya mobil-mobil mewah ya. Tapi ceurik wae, ya Allah naik BMW teh nyepikan baraseuh eta jokna ceurik wae ya. Ibu naik ojek, naik beca jalan kaki, cengengesan we. Teu mikirkeun naon. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, hanya dengan mengingat Allah maka hati jadi tentram. Jadi galau teh sederhana lah. Kalau lagi hati nggak enak sederhana, pasti lagi nggak mikirin Allah. Ya, udah gitu aja. Makanya kalaupun ada ilmu yang harus kita upayain bener-bener kudu belajar, ilmu apa yang paling penting? Ilmu mengenal Allah. Ya, nggak kenal sama Allah gimana tuh? Ya. Atau gini lah, ibu rumah bocor. Ibu kenal tukang yang jago pisan, iya tukang. Bager deh, ngasih diskon wae. Aman, udah dia yang kerja. Tapi kalau kita nggak kenal, siapa dia, kualitasnya nggak tahu, hasil kerjaannya kayak gimana, pasti ada ragu mah wajar. Nah orang hidup teh asa stres, gelisah, ragu punten. Nggak kenal siapa Allah berarti. Nah, kalau udah tahu siapa itu Allah, punten. Tadi kita udah sepakat, yang maksiat aja masih dikasih rezeki, ya. Apalagi ibu yang udah nurut, nggak mungkin Allah malah jadi pelit. Kan orang teh sampai kayak gitu kan karena nggak yakin. Betul, contoh suami pelit ke istri, mungkin belum cukup yakin bahwa kalau ngasih istri Allah tambah rezekinya. Bu mau diulang, mau direkam buat ke suami atau gimana? Masya Allah. Matak diajak atau suaminya, ya, yo cok si koko. Ya, serius mau direkam? Hah? Masya Allah, ya gitu lah Bu ya. Kurang yakin, ya. Mungkin tidak cukup yakin kalau pelit ke istri, bahwa kalau ngasih ke istri itu rezekinya akan ditambah sama Allah. So, yang nyuri uang rakyatnya mungkin tidak cukup yakin kalau jujur, tawakal, Allah akan beli rezeki yang cukup. Terbukti, nominal tambah banyak, tapi makin stres nih. Gimana nyembunyiinnya? Harus pakai atas nama siapa lagi? Repot. Kebongkar satu aibnya. Baru satu. Anaknya tengil ngegebugin anak orang. Repot sampai kena ke bapak-bapaknya. Nggak usah sebut nama siapapun. Karena kita hanya mencari hikmahnya. Nggak apa-apa. Kalau keceplosan ya wallahu alam ya. Tapi ya udah kan. Coba punten ya Bu. Pengadilan Allah kan semua ditanyain. Sedangkan di dunia mah ya Allah coba lihat. Satu kasus ngejungkelnya segitu tuh. Meskipun katanya tenang, kami punya ini, kami kenalin. Enggak Bu, tolong. Kan ya Allah, dunia mah. Gitu-gitu aja. Nonton acara lain. Acara 86, polisi-polisian apa Bu? Ya. Terus kadang kan suka ngegerebek ya. Misalkan tempat penginapan mesum gitu lah ya. Pernah adegan yang saya lihat waktu itu, ditemukan pasangan yang di dalam satu kamar dan mereka tidak bisa membuktikan bahwa mereka suami istri yang halal. Maka kan ya udah, karena si perempuannya ternyata bukan, mohon maaf ya, bukan pelacur, emang sama-sama naksir gitu ya. Jadi bukan bayaran, bukan apa, sama-sama naksir pengen bikin dosa gitu ya. Ya udah, nggak usah kita hukum deh. Teteh rumahnya di mana? Mbaknya rumahnya di mana? Ayo kita bawa pulang, kita anterin. Ternyata si mbaknya ini teh janda, anak satu, tinggalnya bertiga. Dia, ibu kandungnya, sama anak perempuannya. Ketika si polisinya bilang pengen dibawa ketemu sama anak, sama ibu, sama anaknya, pas mulai dari saat itu si ibu nangis guling-guling. Nah, istilahnya koko sehat, bukan koko Ronotomo. Ya. Kosehan, ya itulah ya. Saya ngeliatin ya Allah, kenapa teh dia nangis sampai segitunya? Teriakan akhirnya, gak mau Pak, gak mau. Tolong jangan biarkan ibu saya tahu, jangan biarkan anak saya tahu, tolong jangan bawa saya ke rumah. Gitu nangis. Kata saya teh ya Allah, aib satu dan baru pengen dibuka, enggak ke semua makhluk, enggak ke semua manusia, baru dibuka kedua orang.
itu sanggup bikin dia nangis guling-guling sampai kayak begitu coba. Saya ngebayangin ada Quran surat ke-64 di juz 28 At-Taghabun ayat ke-9-nya yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. At-Taghabun suka diartikan kalau kita baca terjemahan nama suratnya hari ditampakkan segala dosa. Di hari itu kita akan datang di hari tersebut dikasih lihat nih si Dennis ya, nih kelakuannya pernah begini, pernah begini, pernah begini di hadapan semua orang yang pernah nonton, pernah dengar, pernah follow, kasih tahu itu semuanya sama Allah. Sedangkan si Allah dikasih tahu kedua orang aja bisa bikin manusia segitu hancurnya. Ini kita akan dibuka kalau nggak tobat ya di hadapan sekian banyak orang dan punten itu baru dibuka. Belum hukumannya. Baru dibuka aja bisa bikin orang ngejerit sampai sebegitunya. Ya. Akan dikasih orang kita akan memandangi orang-orang yang dulu mungkin rebutan pengen foto sama si Koko di hari itu. Gelehnya asli nanti gitu. Dan benci ini. Gitu kan orang ibu-ibu teh ya. Kalau udah cinta-cinta sekali, kalau udah geleh sekali. Masya Allah ya. Semudah itu Allah bolak-balikan ya. Karena kan salah satu ciri kan ibadah kalau pengen diterima teh kudu ikhlas lillahi ta'ala. Apa ciri ikhlas? Ada orang, tidak ada orang, sama saja. Ada masalah, misalkan punten ya. Kadang kita suka salah kaprah soalnya. Artis aibnya kebuka, ada skandal jepit misalkan dia teh dengan siapa viral. Akhirnya kan endorsan hilang, kontrak sinetron hilang, semua diputus. Mulai stres kan. Kadang kita suka salah kaprah. Setiap kali ada aib yang terbuka, masalah terjadi, kadang yang lebih dipikirin gimana caranya netizen kembali cinta. Orang-orang berhenti menghujat, orang-orang kembali cinta, kurang tepat. Yang lebih harus kita pikirin adalah gimana caranya gara-gara kejadian itu kita jadi diampunin Allah. Punten ya. Akhirnya dia berhasil sewa pengacara, masyarakat kembali cinta, kontrak kembali datang, endorsan kembali rame. Tapi tobat-tobat, Allah masih benci, meninggal, masih silakan. Tapi anggaplah netizen masih benci sampai mati. Tapi Allah udah ampuni karena dia udah tobat nasuha, aman asli. Nanti jadi ngejar cinta siapa? Kalau yang dikejar cintanya belum cinta Allah, pantesan udah punya ini itu dia masih susah bahagia. Ya. Cukup Allah saja ya. Cekap segitu dulu. Boleh sambil saya minum ini? Insya Allah. Jarak saya ke air cuman 2 jengkal. Hitung jarak air ini dari gunung sampai ke saya. Jauh tuh. Milik mah milik nyampe. Gratis kan? Kirain suruh bayar udahannya. Mangga. Pakai nu ya? Ya boleh mangga, sok mangga. Ibu dulu ya, kalau bapak saya rada haruan. Sabar ya. Ibu sebentar. Bisa dipinjam dulu ya. Enggak. Berdiri. Siap. Atau di WA ya Bu, di WA. Di WA saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini minumnya tangan kanan ya. Tapi karena ini kamera depan mirror, jadi di kalian pasti munculnya tangan kiri. Bagaimana cara kita agar tetap istiqomah dalam hijrah kita? Mengingat saya juga baru hijrah, ikut kajian-kajian dan ada titipan pertanyaan dari teman saya. Bagaimana cara mengakhiri sesuatu yang menyangkut dengan hati dengan baik itu maksudnya agar tidak menyinggung perasaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras ya. Silakan. Oh ya ini aja. Itu
Yang pertama tadi biar istiqomah dalam hijrahnya ya. Yang pertama jelas minta tolong atau ke Allah ya. Karena kadang yang kurang dari kita tuh cuma satu, ikhtiar mah bisa jadi udah pada maksimal. Tapi yang kurang minta tolong ke Allahnya. Ya. Aduh punten, lurusin kaki dulu. Ya. Nah, malum kalau udah umur mah tua ya. Jadi kadang nih, kok gimana cara bangun tahajud? Dah saya teh udah alarm tilu, minta bangunin tetangga ya. Tapi masih nggak bangun. Kadang yang ditanya, udah minta tolong ke Allah belum? Habis sholat isya sok kena. Ya Allah pengen tahajud, ya Allah bangunin. Nggak perlu alarm, nggak perlu tetangga. Kadang bangun, pengen pipis, digigit nyamuk, digigit macan, nggak macan. Iya, apapun ya, atau apapun ya, tiba-tiba hujan berisik kena seng, bangun, atau apa gunung meletus, gempa bumi, nggak gitu juga ya. Tapi udah, yuk cobain minta tolong ke Allah. Ya, itu satu. Terus di situ akal kita bisa bermain, ya, bisa berfungsi. Misalnya gini, yuk kita pikirin kehidupan kita dulu sebelum hijrah. Kalau kehidupan itu sudah jadi kehidupan yang baik dan disukai oleh Allah, ngapain kita kepikiran hijrah? Kalau emang udah baik gitu. Kalau emang mabok, kalau emang zina, kalau emang judi, kalau emang korupsi udah jadi kehidupan yang baik misalkan, apain mereka berpikir untuk hijrah? Selamanya ya tuh terusin. Nah asli ya, salah satu yang kami dapati waktu masih di sana pun nggak ada yang pengen selamanya. Nih ini segini orang kalau lagi mabuk tuh sebetulnya menurut saya bukan ngelantur sebetulnya orang mabuk itu. Orang mabuk itu justru makin jujur, makin jujur dan berani diucapin. Karena kalau nggak mabuk nggak berani ngucap. Ya. Tanya, wah saya dielek tuh saya teh, wah lu kapan mau nikah bro? Masa depan gimana nih kita target ke depan? Ya dia cerita pengen duduk di kursi hangat, dikelilingi anak cucu. Wah gampang atuh lu kan pacarnya banyak. Karena kan di tempat hiburan malam mohon maaf ya, banyak perempuan, bagi bajunya juga kurang bahan. Udah gitu, jadi dia bilang lu tinggal pilih aja salah satu ini dancer. Sambil mabuk dia teriak, lu gila kali ini, masa gua nikahin mereka perempuan seperti itu? Iya kalau lagi ya party ya mohon maaf syahwatnya naik ya dicari perempuan kayak gitu. Tapi punten untuk hidup sama-sama jadi ibu dari anak-anaknya punten nggak ada yang mau tuh. Beneran. Ini perempuan-perempuan kayak gitu di sana tuh punten ya mohon maaf ada adegan cantik, iya jelas cantik dah. Kalau di Indonesia, kalau orang misalkan secara umum biasa bagian paling putih di tubuhnya kan mukanya biasanya. Itu dia tuurnya kayak dengkulnya lebih putih itu daripada muka orang kebanyakan. Saking kubodasna eta ya. Itu kayaknya tuh perempuan minum kopi kelihatan kali di lehernya. Saking putih, transparan gua. Tapi maksudnya cantik putih, tapi punten mohon maaf ya, mungkin pelanggannya atau apa ngasih uang ke perempuan itu, tapi duitnya tuh dikasihnya nggak dengan cara sopan santun. Itu duitnya diambil, dipungut, dilemparin ke mukanya sambil diteriakin, nih buat lu pelacur. Udah gitu udah si om hidung belangnya pergi. Itu si perempuan yang saya bilang cantik tadi itu mungutin duitnya bu sambil nangis bari ngedumel pakai bahasa Thailand ya. Dan kalau misalkan saya terjemahin mah kalau dikesundakeun nya punten ieu mah kayak kieu teh. Ya Allah hirup teh kieu teuing atulah ya Allah. Tenang, jangan pakai bahasa Thailand. Ya. Ciwitna imak-makna gitu. Gitu ya. Jadi ya Allah, apakah dikira dengan iya saya tahu wanita ingin tampil cantik. Nggak boleh kalau di hadapan suami mah emang boleh. Tapi coba lihat ya, dia tampil cantik, membuka auratnya di hadapan orang-orang, apakah jadi dimuliakan? Enggak. Saya pernah waktu ajak teman-teman yang di sana jalan-jalan ke Indo, mampirlah kuliner ke Bandung. Kemana coba saya bawa? Yang saya tahu banyak jajanannya. Geger Kalong, coba Darut Tauhid, pesantren.
Kan banyak jajanan. Ya. Waktu itu saya belum jadi santri di situ, masih wah penjahat lah ya namanya. Ya. Tapi dah saya tahu di situ teh banyak jajanan. Itu tempat orang-orang tukang dugem yang saya ajak itu. Di situ kan banyak santri ya. Pakaiannya syar'i semua. Sepanjang jalan nunduk weh saya teh Allah biasa perempuan lo pelorotin malah kalau perlu. Ya. Nggak tahu bro, gue ngerasa nggak pantas aja ngelihat mereka. Coba, aku yakin Allah tuh yang tundukin pandangannya. Dan ketika ngelihat perempuan begitu menjaga dirinya, memuliakan dirinya sesuai dengan yang Allah inginkan, ya Allah tuh yang tundukin mata laki-laki liar tersebut. Beres itu mah waktu masih di sana ya. Ya akhirnya salah satu tujuan pulang memang 17 nggak nyangka waktu itu malah nyantri di situ ya, di Darut Tauhid ya. Tapi yuk pikir lagi, kalau emang kehidupan itu udah jadi kehidupan yang baik, kenapa kita kepikiran hijrah? Anggaplah kita rindu dengan kehidupan yang lama dan kita balik lagi demi Allah. Kita juga pasti tahu dulu kepikiran hijrah kan karena pasti ngerasa sudah muak atau nurani udah berontak. Kalau kita balik lagi akan terjadi hal yang sama. Saya pasti jenuh lagi, saya pasti muak lagi, saya pasti buntu lagi. Cuman, kalaupun akhirnya kita tahu ujung-ujungnya bakal nyari Allah lagi, ya atuh ngapain? Atuh bolak-balik. Mending kalau pas balik lagi maksiat, terus pengen tobat lagi masih ada umur. Kalau nggak ada umur, repot. Udah, kita akal di situ main ya. Masya Allah. Selanjutnya bisa jaga lingkungan. Yuk, ganti circle-nya ya. Bukan memusuhi teman-teman yang lama, enggak ya, sekedar jaga jarak dulu aja. Kadang kalau kita nggak sanggup jaga jarak, takut dijulitin mereka dan lain-lain, nanti Allah yang tolong. Dibikin mereka malas sama kita, udah nggak asik dia mas sekarang ngaji wae. Udah jangan diajak, mereka bikin grup yang nggak ada kitanya, misalkan ya udah, itu Allah lagi ngejauhin dari yang ngajak maksiat, nggak apa-apa, nggak usah dimusuhin. Suatu saat kita udah siap balik lagi ke mereka, yuk siapa tahu ada jalan hidayah bagi mereka dari kita, wallahu a'lam. Ya, nggak perlu dimusuhi. Karena kita nggak sanggup ninggalin kan? Ya udah Allah bikin mereka jadi bete sama kita. Udah, tenang, nggak rugi, tenang aja. Sama jangan lupa wisata rohani, ya, main ke kuburan. Iya, tuh ya Allah dia dulu lebih kaya, tapi enggak tuh dikubur juga, hartanya nggak dibawa, gitu ya. Kalau di Junjunan situ, Master, ada rumah singgah Al-Fatih. Di Surabaya ada rumah kanker Indonesia. Itu ketemu tuh sama orang-orang yang udah divonis. Umur saya 6 bulan lagi kok. Bahkan anak-anak kecil, tapi bisa mereka tuh yang ngajak ketawa, ngajak bahagia. Kata mereka, enakan saya udah apal, bisa prepare packingnya. Coba si Koko tak acan tahu, kan repot. Ya, betul, oh juga ya. Ya udah. Kalau saya pribadi mah, ingat dosa. Ini mikirnya gini ya, mati bakal, surga pengen. Ngelihat orang ya Allah yang lain mah cuma sholat 5 waktu, etage zuhurna 2:30, asarna 6:30, kadang subuhna 6:30. Sebangunnya ya. Tapi bisa nggak ya dia ke surga? Bisa. Karena saya tahu mereka nggak punya dosa sebanyak saya. Terus diri yang layak Allah matikan waktu masih di sana itu, bukannya Allah matikan malah diizinin di sini bisa ngaji, ketemu bapak ibu soleh-soleha, ketemu para guru. Terus diri ini nggak mau nambah taat, nambah baca lebih banyak, menghafal lebih banyak, ngaji lebih banyak, dakwah lebih banyak, berarti nggak tahu diri di hadapan Allah. Sedangkan kita sendiri nggak suka sama orang yang nggak tahu diri. Masa kita jadi manusia yang kayak gitu di hadapan Allah? Malu sebagian dari iman, betul? Jadi minimal malu sekarang mau udah ditium, malu kutium, gak apa-apa, itu juga iman kok. Jadi ada remnya kan? Ya udah, nggak apa-apa. Itu salah satu caranya ya. Tadi yang kedua apa tadi? Biar berurusan dengan hati berakhir baik. Ini saya kurang paham ini. Kayaknya selingkuh. Hah? Kayaknya selingkuh. Oh gitu. Ingin memutuskan hubungan tanpa menyakiti perasaan. Oh gitu. Masya Allah. Jangan-jangan. Ya. Satu, itu tergantung hubungan yang sudah dibangun seperti apa dulu ya.
Kalau memang tadi misalkan punten hubungan yang tidak boleh terjadi dan beralasan, aduh aku udah nggak bisa berhenti karena sudah terlanjur cinta. Punten lah yang saya tahu. Ya memang kita sebetulnya punya kuasa untuk menghentikan itu dari awal. Contoh, kesel sama suami, reunian, ketemu mantan. Misal CLBK, naon CLBK teh? Cepat lari bau kentut. Udah gitu nyampe rumah kan suka ada grupnya ya, tahu-tahu ada yang DM-nya juga santun. Assalamualaikum ukhti. Kabaca ya, kabaca. Sampai dibikin ada komik meme ya, ada 2 kolom 4 baris. Kiri atas gambar bebek, gimana suara bebek? Gambar bawah suara kucing, gimana suara kucing? Di bawahnya lagi gambar embe, gimana suara embe? Bawahnya lagi gambar buaya, gimana suara buaya? Assalamualaikum bukti, ya, gitu suara buaya. Ya. Dan hati-hati, mereka juga punya SOP, Playboy Syariah namanya. Masih ada malam bagi kita untuk bertahajud. Setiap kali ngirim kayak gitu, langsung ada bunyi kayak gitu ya. Terus yang repot, ingat tipu daya syaitan itu kata Allah inna kaida syaitona kana doifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. An-Nisa ayat 76 ya. Kapan jadi kuat? Kalau kita ladenin. Udah tahu itu ya. Assalamualaikum mufti, ngingetin tahajud. Dibales lagi. Iya nih aku juga lagi ruku. Udah repot. Repot kalau udah kayak gitu. Besoknya diajak, kayaknya kurang kalau WA doang. Suami kamu gak marah, bla 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 ya. Gimana kalau besok kita makan siang bareng? Ruksak asli. Tapi kalau dari awal assalamualaikum mufti udah langsung diblok, mudah tuh. Dianya belum tentu sakit hati, karena bisa jadi cuman iseng, ya. Siapa cepat coba-coba berhadiah gitu ya, iseng berhadiah. Di reject atau misalkan diblokir, belum ada perasaan, ya. Jadi kadang ini izin ya, saya tidak bisa menjawabnya dengan pasti dan nggak tahu ini maksudnya hubungannya seperti apa. Tapi yuk, alhamdulillah kita mah udah punya patokan sederhana. Yang mana yang Allah suka, bukan yang mana yang aku suka. Ya. Ciri yang Allah nggak suka, ciri yang jadi dosa itu apa kok? 2 kata Nabi, ciri sesuatu jadi dosa itu. 1, membuat gelisah. 2, tidak ingin diketahui orang lain. Gampang kan? Makanya yang korupsi nggak ada yang update status. Alhamdulillah berhasil makan uang rakyat 1 miliar, nggak ada kan? Nggak ada. Kan ya. Kadang kemarin juga sempat ada tanya. Dia mohon maaf pemain musik, saya sedang tidak membahas hukum musiknya ya. Dan kerjanya di mohon maaf tempat kafe, tempat orang minum-minum. Dia nanya, berhenti jangan ya kok. Ini saya takut halalnya, haramnya. Dia itu tanda masih ada iman, nggak apa-apa, itu bagus. Dan saya jawab waktu itu, ciri sesuatu itu tidak jadi kebaikan ada 2. 1, membuat gelisah. 2, membuat tidak ingin diketahui orang lain. Punten, Bapak sampai nanya kayak gini, pasti karena gelisah kan? Berarti pasti ada sesuatu yang Allah gak suka di situ. Udah. Coba punten, misalkan dia kerjanya di masjid, jadi marbot, atau misalkan dia kerja di lembaga amil zakat, atau dia misalkannya kerja apapun lah, yang misalkan murni halal dan jadi kebaikan, guru, misalkan dosen, misalkan ya, bakal nanya gitu, ngajak ngobrol duaan, kok saya berhenti gak ya jadi dosennya? Bakal nanya gitu, ngajak ngobrol duaan, kok saya berhenti gak ya jadi dosennya? Guru, misalkan dosen, misalkan ya, bakal nanya gitu, ngajak ngobrol duaan, kok saya berhenti gak ya jadi dosennya?
saya tuh Udah lancar belum? aku lihat saya ini malah membuat saya tuh makin jauh gitu sama agama saya, bukan makin jauh jadi murtad gitu, bukan, tapi makin jauh sama Allah gitu. Kayak biasanya kalau sebelum kuliah gitu, bulan puasa wah ngajinya kencang gitu, tapi semenjak kuliah kayak buat ngaji tuh susah gitu. Terus ya buat perihal agama tuh jadi makin sulit. Nah, kalau seandainya gitu, pertanyaannya seandainya kalau Ustadz ada di posisi saya gitu, Ustadz bakal kayak gimana gitu? Bakal pilih buat lanjutin kuliahnya di situ atau pindah kayak ke tempat yang berbau agama gitu? Iya. Baik, bismillah. Kalau ditanyanya ke yang udah sekarang lah ya, alhamdulillah hidup udah 32 tahun dan udah kenyang lah nyobain yang kata orang teh sumber-sumber kebahagiaan, mau duit, mau ini, mau itu. Ya saya pasti ya udah weh cari Allah aja. Dan ninggalin yang 2017 dari Thailand itu kan saya nggak dalam kondisi bangkrut, masih jadi mesin duit itu di sana banyak. Walaupun akhirnya Allah bersihkan lagi, saya dibangkrutin, ditipu orang di sana sini sampai tadi makanya jualan kaos kaki, jualan. Karena pulang dari sana masih ada sisa duit, walaupun tinggal beberapa ratus juta doang sih, tapi ya akhirnya habis juga. Ya, tapi kan haram Bu, tapi kan haram ya, dan dari sekian lebih ya dari yang banyak ya, sehingga akhirnya bahkan waktu itu nyampe di satu titik percuma nonggeng, sujud, sholat, hijrah, mana bebe akan di OG ya. Jadi sempat juga kesel marah karena dikira tadinya hijrah, udah tahu keutamaan hijrah, browsing segala macem tuh hadis-hadisnya, ditambah masih punya modal buat usaha, saya pasti sukses ya di Indonesia. Enggak tuh, malah kena tipu, kena ini, kena itu, bahkan dari orang yang disangka-sangka tidak mungkin nipu. Tapi ternyata setelah akhirnya diterusin ngaji, malah jadi, oh ternyata itu teh pertolongan, jadi sisa uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan. Coba kalau misalkan hijrah sambil masih makanin uang haramnya, repot ya. Diterusin, ya udah gitu ya. Tadi skenario Allah. Akhirnya diberikan rezeki yang lain dari arah yang tidak disangka-sangka, bahkan lebih banyak dan tanpa ada yang meminta. Itu udah nyobain. Tapi kalau saya mengimajinasikannya tadi, saya mundur ke kondisi ini Kodenis yang misalkan masih waktu itu juga kuliah. Karena kalau misalkan udah sekarang ya bisa jawab gini karena udah lewat semuanya. Nah kalau misalkan si Kodenis yang waktu itu kuat iman, juga Kodenis gak akan berangkat ke Thailand itu orang pasti ya. Ya, maka apapun keputusan yang dipilih, saya hakul yakin bahwa manusia tuh ujung-ujungnya pasti nyari Allah. Suka tidak suka, mau tidak mau, cepat atau lambat kita tuh butuh Allah. Kita pasti nyari Allah, tapi pilihannya dua. Mau datang ke Allah dengan sukarela atau harus diseret dulu. Saya diseret, nyobain bangkrut, nyobain ini ya. Yang lain mungkin ada yang nyobain ditipu, nyobain dikhianati orang dan macam-macam. Tapi rugi gak kok kalau ujung-ujungnya kembali ke Allah? Demi Allah gak rugi. Sekarang Allah yang lebih tahu kondisinya. Karena yang saya tahu, ngedeket sama Allah itu yang saya tahu cuma masalah prioritas, mau atau enggak. Karena salah satu guru tahfiz saya, tempat saya biasa setoran hafalan, itu justru kuliahnya jurusan matematika. Tapi malah hafal 30 juz, bukan hafal rumus mate. Tapi ketika dilihat, ya memang mau gitu. Gimana buktinya mau? Menyediakan waktu. Kayak gini lah. Kalau sesuatu udah jadi prioritas tuh gini, misalkan kita di depan mall nunggu ojek online, dibuka dong chatnya, udah di mana Pak gitu. Dari sekian banyak chat yang masuk kan pasti banyak chat, betul? Dari grup gibah, dari yang macem-macem kan. Tapi yang dibuka di luar yang mana? Pasti dari si tukang ojek. Kenapa? Karena dia lagi jadi prioritas.
fokus. Nah kalau di sini punten ada teteh-teteh yang nge-WA dia terus tapi nggak dibalas-balas. Punten bukan dia sibuk, tapi teteh belum jadi prioritas dia. Udah gitu aja. Ya. Kasihan deh. Punten ya. Misal. Maka yuk bismillah. Saya nggak tahu kondisinya, jadwalnya seperti apa. Tapi yang saya tahu semua masalah prioritas. Dan menyaksikan kebaikan-kebaikan yang beliau dapat setelah seharusnya secara matematika manusia harusnya kalau waktu makin banyak dipakai buat misalkan ngaji, terus kan waktu belajarnya kurang, saya pasti keteter belajarnya. Enggak tuh, ada aja yang di jurusan lain. Dan saya sendiri dulu kuliahnya juga IT, programming, ya nggak boro-boro, nggak ada kelas kajian Islam, nggak ada, ya. Tapi ada teman-teman yang juga jalanin kayak gitu. Waktu malam sebelum besoknya ujian, dia harus pilih datang pengajian atau belajar. Dia pilih datang pengajian, terus berdoa, ya Allah mudahkan ujian besok. Seberes pengajian, belajar sedapatnya sampai ketiduran, bangun berangkat ke pengajian, ujian tertulis ujian, begitu waktunya ujian, soal-soal yang keluar cuman soal-soal yang pas dia baca sebelum ketiduran. Dari sekian banyak pilihan bisa Allah pilih tuh yang kebuka, yang keluar yang itu. Mudah bagi Allah. Kan kalaupun akhirnya kita totalitas pengen yuk ya udahlah belajar ini dunia dulu nih, ilmu nih, saya pengen beresin jurusan saya. Ngaji nanti aja belakangan, dah tobat mah bisa belakangan, misal. Yang saya tahu kan yang nentuin lulus atau enggaknya Allah. Atau anggaplah lulus, tapi Allah nggak ridho. Begitu beres wisuda, Allah hanya perlu cangkang cau untuk turun dari panggung wisuda, ngegeledak gitu kepala, nggak cuman hilang ilmunya, nama sendiri juga lupa. Mudah bagi Allah. Misal, ya. Maka bisilah. Saya tidak tahu sesibuk apapun, tapi yang saya tahu kita tidak sesibuk Nabi, tidak sesibuk ulama-ulama besar terdahulu. Tapi ketika mereka sudah benar-benar menyisikan waktu untuk Allah lillahi ta'ala beneran, sisanya Allah yang mudahkan. Terkait perkara keajaiban sholat ya misalkan, aduh ntar dulu sholatnya kerjaan ini belum beres. Kalau kita dahulukan sholat, Allah punya kuasa menjadikan tugas yang harusnya beres dalam 5 jam, ini beres dalam 1,5 jam, mudah bagi Allah. Dan Allah juga punya kuasa. Kalau misalkan kita nunda-nunda sholat, Allah bisa jadikan kerjaan yang harusnya beres dalam 1-2 jam malah 6 hari nggak beres-beres. Beneran, ya. Silah. Tapi apapun yang diambil, kalau ujung-ujungnya pasti saya yakin pasti butuh Allah dan pasti nyari Allah. Ya kalau ujungnya kembali ke Allah nggak akan rugi. Tinggal tadi mau datang ke Allah dengan sukarela atau harus diseret dulu. Semoga Allah mudahkan ya ayah. Barakallahu fikum. Sudah hadirin semua, ya pokoknya kok ada iklan dulu yang lewat ya. Informasi buat ibu-ibu nih, ibu-ibu ada kajian Rabu minggu ke-1 dari Ustadz Fakhrudin dari jam 18 sampai dengan selesai. Minggu keduanya kajian tematik ya. Kemudian minggu ketiganya dari Ustadz Haril Rizal Sadikin, sama waktunya masih di 18.00 sampai dengan selesai. Kemudian setiap Selasa ngaji taksin bersama Ustadz Anto. Dan jangan lupa takjil puasa Senin dan Kamis, makan gratis, berbuka puasa bersama di Atta Awun. Iklannya sudah habis. Kita lanjutkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta tanggapannya Ustaz, Ya. tanggapan dan bagaimana cara menyikapinya terhadap orang yang dia sholat Ustaz, dia sholat, dia mengaji, tapi dia masih STMJ Ustaz. Sholat tetap maksiat jalan. Contohnya masih gibah, masih iri, dengki gitu, masih riba. Terus gimana tanggapan Ustaz dan bagaimana cara kita menyikapinya? Bukankah semakin dekat kita kepada Allah, maka akan kebaikan pun akan semakin terpancar gitu Ustaz? Baik. Apa yang salah dari dirinya gitu Ustaz?
usianya berapa tahun? Saya? Enggak, itu yang kasusnya. Ya kan kebanyakan kita sering nemuin gitu loh Pak, ke masjid tapi masih sering gibah, masih sering apa gitu. Mungkin itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini komentar saya ya. Alhamdulillah kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ya ditanya kelakuan masing-masing. Lalu kalau melihat ada sesuatu yang tidak baik, yang harus kita lakukan itu 3. 1, doakan, ya. Karena kita kalau ngedoain orang lain, malaikat akan ngedoain hal yang sama buat kita. Alhamdulillah ya Allah, sholat kemeh lah yang paling seenggaknya. Tinggal mudah-mudahan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Mudah-mudahan sholatnya mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, nggak cuma ngedoain, ternyata kenal. Yang kedua berarti nasihati, ajak makan, yuk duduk berduaan. Kok kalau dia malah benci atau malah jadi marah, ya kan tugas kita bukan merubah orang. Fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan, tugas kamu hanya mengingatkan. Lasta 'alaihim bimusaitir. Engkau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Orang itu jadi baik, Allah yang ngubah, kita nggak boleh ngaku-ngaku. Orang itu malah jadi julid, jadi marah ke kita, kesel ke kita. Selagi niat kita benar, tetap jadi pahala di sisi Allah. Kita kan meninggal nggak ditanya, udah berapa orang yang kamu bikin tobat? Enggak. Ya, maka ya udah dakwahin, silah apapun hasilnya dan niatnya, aku sayang sama dia, pengen dia jadi kebaikan. Ya kan? Justru kayak orang tua marahin anaknya, kan karena sayang, betul? Kalau orang tua nggak sayang, nah ini narkoba, pakai ya sampai mati overdosis, nah itu nggak sayang. Kalau nggak sayang, kalau sayang kan justru dilarang, meskipun harus diomelin, kalau perlu diikat si anaknya, ya kan? Kalau sayang, kalau nggak sayang nggak peduli. Yang ketiga, ini juga penting, kita harus tetap menjaga hati kita tetap bersih. Karena Allahu a'lam, suatu saat hidayah Allah itu datang, bisa jadi dia yang lebih taat daripada kita semua. Tapi dia beneran bikin dosa loh. Maka kata Allahnya surat 35 ayat 45, surat Fatir ayat 45, walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kalau sekiranya orang berbuat dosa langsung Allah balas kontan, balasan ada detik itu juga, maka kata Allah tidak akan tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di dunia ini. Jadi habis semua. Ternyata kita tidak ada yang luput dari dosa, dan dosa sekecil apapun kita layak dimatikan ternyata. Tapi kenapa kita masih ramai kayak begini? Allah nungguin tobat kita. Terus kalau misalnya kita ngelihat, bahkan kita ngelihat, kok saya ngelihat dia berzina kok saya ngelihat dia begini, bahkan saya punya rekamannya kok, ini orang nerakanya belah mana? Oh enggak. Tanya aja, yang kamu lihat maksiat masih hidup nggak? Masih, berarti yang punya langit dan bumi aja masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita menentukan? Nah, yang bicara ini aja layak Allah matikan sebetulnya atas dosa-dosanya. Tapi Allah malah kasih kesempatan. Jadi ya udahlah, tugas kita cuman Allah kenalin kita sama dia yang seperti itu juga nggak kebetulan. Harus jadi amal. Jadi kita lagi disediain ladang dakwah. Coba kita udah ngaji, pengen udah gitu bicara tentang keutamaan dakwah dan ilmu, udah gitu, begitu beres, ketemu manusia sampai meninggal, semuanya soleh semua. Atau saya kapan dakwahnya? Gitu kan? Karena kan sesuatu baru jadi kebaikan kalau diamalin. Contoh, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah fajar qobliyah subuh lebih baik daripada seluruh dunia dan seisinya. Semua tahu hadis itu? Tahu, tapi seumur hidup nggak pernah qobliyah subuh. Atau nggak jadi amal tuh, nggak jadi pahala. Jadi ya udah, ketika itu terjadi istilah, ya apapun hasilnya, yang penting kita udah doain, nasehatin, ya udah. Allah yang bolak-balikan hati dia. Memang disayangkan, ya harusnya kan udah sholat, udah ngaji seperti itu, tapi ya sudahlah, mungkin berproses. Dan kalau mau dipikir lagi, dulu juga mungkin diri ini nggak bisa ngomong kayak gitu, nggak bisa kepikiran kayak gitu, mungkin malah pengen nonjok aja sekalian atau berantem. Tapi kan enggak lah, ternyata emosi berantem bertengkar nggak menyelesaikan masalah. Yang penting
Setiap kali terjadi apapun dalam hidup kita, yang penting harus jadi jalan tambah dekat sama Allah. Bismillah, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah ubah mereka ya. Amin. Ya. Itu lagi ini dari DKM. Ya, Karena mangga. kalau nggak dikasih, saya yang terancam. Oh gitu. Tidak akan ada yang bisa mencelakai tanpa seizin Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya berkaitan dengan iklan tadi. Dengan iklan yang barusan di. Oh, jadwal tadi. Oh, jadwal. Nah, Ketika kita mendengarkan suatu kajian ceramah umumnya masyarakat kita itu imannya itu atau apa namanya itu turun, tapi bukan iman kepada Allah ya. Artinya untuk datang itu kadang-kadang ada yang mempengaruhi. Ketika ustadznya Ganteng. kasep, jadi antusias, atau ustadznya impor dari Timur Tengah misalnya. Nah, tapi kadang-kadang kita melupakan siapa, karena apa ustadz itu menyampaikan itu kita kadang-kadang kita lupa. Tentu itu karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tahu bahwa cintanya kita kepada Rasulullah, jadi sama juga cintanya kita kepada ustaz-ustaz siapapun dia ustaznya, karena yang dibawa itu oleh ustaz itu warisan dari Rasulullah, ilmunya dari Rasulullah. Sallallahu. Tapi kan kalau kita kadang-kadang ustaznya kasih, ayo kita ke sana. Ustaz Nagalis semua. Itu fakta terjadi di kita juga. Miris ketika ustaz ini si A bisa dihitung pakai jari, tapi ketika ustaznya ini ada banyak yang datang gitu. Contoh lagi misalnya ustaznya impor, wah bener kok, Curhat kita. HP dari rumah sudah disiapkan buat dokumen status. Oh ini saya soleha dan soleh, gitu. Soleha dan soleh sudah pasangannya itu kan. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya tanpa memandang bentuk fisik, kalau ilmunya sama, dia tetap dari Rasulullah Sallallahu alaihi SAW. wasallam. Tanpa memandang fisik, apa resepnya biar kita itu cinta karena ilmunya, bukan cinta karena yang menyampaikan, atau cinta karena bentuk orang itu, atau terkadangnya orang itu, atau orangnya sudah banyak followernya dan lain-lain sebagainya. Jadi cintanya kita kepada untuk datang orang yang menyampaikan kajian itu karena di situ ada taman surga. Bagaimana cara menimbulkan iman kita, semangat kita untuk hadir ke tempat itu, karena pahalanya yang sama, meskipun sedikit atau banyak pahalanya sama. Itu yang datang sedikit pahalanya boarding, tidak seperti itu. Dan ini juga wabil khusus buat bapak-bapak juga yang hadir, maaf, banyak kan ibu. Ya, ibu-ibu banyak akhwat gitu. Ini plesetan ya, tapi jangan dianggap abang kayaknya yang punya yang di neraka itu banyak perempuan, jadi bapak-bapaknya alto datang kajian sedikit gitu, ya kan? Ya, jadi solusinya gini, kok bagaimana cara agar kita itu semua tetap semangat untuk datang ke kajian tanpa memandang siapapun yang menyampaikan. Yang penting ilmunya itu yang harus kita tanamkan. Solusinya kok. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar. DKM-nya yang galau sekarang. Baik, istilah makanya yang saya yakini segala hal yang terjadi dalam hidup kita judulnya masih ujian. Kapan jadi nikmat? Ya kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Kalau malah tambah jauh dari Allah ya berarti musibah. Nah ini kita lagi jadi ujian satu sama lain. Kapan kajian ini sukses bagi yang bicara? Bukan ketika makin banyak yang datang, tapi ketika ikhlas walillahi ta'ala kepada Allah.
Bisa jadi ada yang ngajar di desa, santrinya cuma satu, ngajar alif, ba, tasa, ngajar apapun, tapi lillahi ta'ala, dia tuh yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Daripada bicara makin banyak yang datang, terus malah jadi lupa bahwa popularitas cuma alat untuk mengenalin Allah ke semakin banyak orang. Terus dia malah lupa, malah sibuk mengagungkan dirinya. Wah, yang duduk dan dengarkan bisa dapat kebaikan, yang bicara malah cilaka, dibakar sendiri hidup-hidup. Hanya kalau kayak gini teh, doain, ya Allah, ning kongkong, mudah-mudahan ngamalin apa yang dia ucapkan. Ya. Dan bagi yang datang juga sama ujian, seperti yang tadi disebut. Kalau niatnya benar-benar pengen Allah, meskipun apapun, siapapun yang bicara dan yang lain-lain, kalau niatnya beneran kepada Allah, bismillah weh, pasti jadi amal. Bahkan kalau yang bicaranya nggak jadi datang, dan siapapun yang bicara nggak bisa nyelamatin siapapun ke surganya Allah dengan pasti, tanpa seizin Allah. Nyelamatin diri sendiri aja belum tentu bisa. Terus kok kenapa tetap masih mau ngajak ngaji? Dah mumpung lagi diujinya kayak gini, lagi dikasih wadah untuk jadi bisa ngomongin Allah. Sama kan tadi, popularitasnya cuma alat. Bisa saya pakai buat ngajakin maksiat, misalkan saya flexing lah atau apa misal. Tapi mumpung ada yang mau denger, gara-gara itu ini misalkan jadi rame, dan saya kan nggak minta kayak begini. Dulu dinasehatin sama Ko Stephen Indra Wibowo waktu itu, almarhum MCI, berdoanya gini kok, matikan saya ya Allah, kalau dakwah saya nggak jadi manfaat. Buat apa hidup nambah kuota siksaan dosa, mengapain? Saya tambahin, ya Allah, jangan buat diri ini dikenal orang, kalau itu malah membuat hamba masuk neraka. Jauh sebelum bikin TikTok. Tahu-tahu episodenya gini. Terus kayak gini, aduh takut ini, jadi nggak mau ngaji, nggak mau terima kajian. Mumpung ada yang pada mau ngaji, meskipun gara-gara pengen selfie. Tapi kalau gara-gara itu jadi mau dengerin tentang Allah dulu, mudah-mudahan ada yang nyantol. Tapi kalau gara-gara itu jadi mau dengerin tentang Allah dulu, mudah-mudahan ada yang nyantol. Gara-gara itu jadi mau dengerin tentang Allah dulu, mudah-mudahan ada yang nyantol. Karena kalau kuliah pengen jadi orang jago bahasa ngomong Inggris ada, pengen jadi arsitektur ada kuliahnya. Ya kan ke surga nggak ada kuliah jurusan surga gitu. Ya alhamdulillah Islam punya solusinya. Ya udahlah, bismillah, mudah-mudahan tetap dijaga niatnya. Saling saya ngingetin bab tentang niat ya. Ini salah satu yang paling menampar saya tentang niat. Ya, begini, ini adalah nasihat tentang niat dari Imam Al-Qurtubi. Beliau bilang tentang bab niat itu pakai 3 contoh. 1, kalau ada orang toharoh bersuci, wudu, mandi wajib misalkan, untuk mendinginkan dirinya, sekalian haredang panas, mandi, wudu, habis itu memang azan zuhur dan beneran sholat. Kata Imam Al-Qurtubi, itu belum cukup untuk membuat amalnya diterima. 1. 2, kalau ada orang saum, puasa, untuk kesehatan lambungnya, kata dokter saya udah harus diet. Sekalian besok Senin. Maka kata Imam Al-Qurtubi sama, itu juga belum cukup untuk membuat amalmu diterima. 3, kalau ada yang jadi imam sholat, terus dia sengaja memperlama rukunya, karena pas lagi ruku kelihatan keintip ada yang lagi masbuk, pengen lari, pengen ikut masbuk. Kalau dia ikutnya pas lagi ruku kan dia nggak harus ngulang rakaat. Jadi tujuannya pengen supaya dia bisa masbuk. Kata Imam Al-Qurtubi, itu juga tidak boleh dilakukan. Meskipun nanti kalau ada pendapat yang lain nggak apa-apa ya. Tapi ini cara Imam Qurtubi menjaga niat. Kenapa? Karena 3-tiganya ranah ibadah, dan satu-satunya zat yang layak diibadahi hanya Allah. Terus kita ngelakuin ada niatan untuk hal yang lain selain Allah dalam ibadah kita, beliau nggak berasa yakin, nggak merasa layak melakukan itu. Meskipun nanti akan ada yang tanya, kok kan Allah baik, pelacur ngasih minum seekor anjing aja diampuni. Beliau ngerasa, saya belum tentu lebih baik dari pelacur itu. Kata siapa saya layak mendapat ampunan? Ya orang soleh mah gitu ya, merasa soleh itu salah,
rasa salah itu soleh. Kayak cara beliau ngejaganya kayak gitu, karena perintahnya jelas, wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita itu diperintahkan kecuali untuk beribadah mukhlis kepada Allah. Suka susu sapi murni tidak? Suka susu sapi murni? Suka. Kalau dicampur tai sapinya sesendok mau? Sesendok teh? Setengah sendok? Dikocek lah mau ketinggal. Masih bungen ya? Oh berarti kita aja pengennya yang murni. Masa ke Allah kita campur adukin? Pas nginget itu, nasihat tentang itu, pas ngaji tafsir tentang itu teh, ya Allah berarti amalan saya yang mana yang diterima ya Allah. Sok sing lurus ya, bukan karena siapanya atau apanya. Punten, nyampe ke kajian, ustadznya bicaranya misalkan punten, memang ternyata suaranya pelan, lalu bikin kita ngantuk dan materinya pun udah dengar semua. Tetap namanya taman-taman surga. Tetap jadi pahala, tetap jadi kebaikan, dan ketiduran di majelis ilmu lebih baik daripada ketiduran di tempat lain. Meskipun ya kalau bisa jangan ketiduran ya. Ya ingat itu aja lah. Mudah-mudahan Allah jaga niat kita. Dan kalau niatnya kayak alamat ya, secanggih apapun ekspedisinya, alamatnya salah, ya nyasar ya. Nah ini mudah-mudahan keterima sama Allah. Ya, semoga tetap bisa menghadiri seramai mungkin siapapun yang bicara ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ibu-ibu puas tidak puas, harus dipuasin. Mudah-mudahan bisa ketemu dengan Kok Denis di lain waktu. Mohon doanya buat Kok Denis ya. Selamat dalam perjalanan. Sama tetehnya selalu romantis. Telepon ya. Amin. Buat Pak DKM yang sedang galau juga, ibu-ibu. Baik, silakan. Habis ini kita tutup dulu ya. Besok ada kajian lagi. Mudah-mudahan bisa kita terusin ngaji. Panjang umur, sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dulu ya. Ini yaitu para kru DKM dan para